Halo, selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi. Seperti janji saya, kita akan update hasil pemijahan di air bekas, air daur ulang bekas lele. Ini kolamnya 1 2 3 4 5 6. Tapi ini di hari ke-11. Nah, dapat cacing di hari ke-4, kemudian hari ke-6, kemudian di hari ke-8. Tapi sayang, seribu sayang, airnya sangat butek. Ini terjadi setelah pemberian cacing di hari ke-8 dan berefek ke air sangat hijau. Cacingnya sangat melimpah karena di hari ke-4, hari ke-6 saya cuma dapat cacing 1 liter, jadi akhirnya pesan. Sedangkan pesan cacing itu tidak bisa hanya 1 liter, minimal harus 10 liter. Akhirnya saya pesan 10 liter dan alhasil lelenya bukan bagus tapi cacingnya gak kuat karena hanya 6 kolam, jadi 10/6. Ini yang kolam rada gede diisi 2 liter dan ternyata si cacing di dalam itu tidak kuat. Jadi ada cacing yang menjadi bangkai dan akhirnya membuat airnya menjadi tambah rusak. Ini kalau perkembangan saya perhatikan, namanya juga air bekas. Jadi airnya sangat cepat hijau dan hijaunya itu kurang bagus. Bisa dilihat, inilah panelnya sangat lemah, bahkan tidak berdaya. Kita lihat, nah pakai lampu. Ini udah hari ke-10 tapi lelenya masih, kalau kalau pendapat saya, kalau melihat dari pengalaman, ini sangat lambat. Mungkin itu tadi karena airnya bukan air baru. Padahal ini seperti biasa di hari ke-7 saya udah tambah air baru. Asalnya ketinggiannya 15 cm, kemudian tambah jadi 20 cm. Jadi perlakuan pada lele sama saja seperti biasanya. Dan saya perhatikan memang kalau air bekas itu tadi cepat hijau, sangat cepat, bahkan berlebihan hijaunya. Tambah lagi ini mungkin karena bangkai cacingnya jadi langsung merusak air. Jadi banyak faktor juga, tidak bisa menyalahkan satu faktor. Sebagai jalan keluar tadi malam itu dari yang 3 kolam di sana, saya coba pindahkan. Airnya dibuang, kemudian cacingnya kita lihat lagi. Nah ini dia. Ini tadi malam udah saya pindahkan, airnya dibuang, cacingnya sangat banyak, bisa kita lihat. Ini jadi akhirnya saya ganti dengan air baru semua. Semoga aja lelenya bisa selamat. Nah ini dia. Ini udah diganti air baru, udah dapat 4 kolam, tinggal 2 kolam. Nah dalam teknik perpindahan pergantiannya, karena di dasarnya sangat banyak bangkai cacing, jadi sangat susah kalau misal harus dikeringkan. Nah akhirnya teknik saya itu, lelenya diambil dulu, dipindahkan, kemudian baru nanti kalau sudah sedikit lelenya kita keringkan. Nah kayak ini dari tadi pagi udah saya ambil terus lele-lele yang ada di permukaan, kemudian dipindahkan ke tempat baru. Nah ini emang lumayan, istilahnya apa namanya, menyiksa larva lele. Jadi dia udah kurang fit, udah rada lemah, harus berpindah ke tempat baru dengan diserok. Nah, soalnya gimana lagi kalau misal harus dikeringkan dulu, lebih lecet lagi. Nah ini dia, kita dapat lelenya, kita pindahkan ke tempat baru. Kalau di sini kan airnya sudah tidak bau, itu dia. Nah lelenya berpindah ke tempat baru. Jadi semoga aja nanti di tempat baru ini bisa berkembang lebih baik. Nah cirinya air jelek itu, ini sangat bisa kita lihat dari tampilan aja bisa kita lihat lelenya. Nah seperti ini. Kemudian ini di dasar
bisa kita gerakan dari dasar. Nah ini dia cacing-cacing yang mati berwarna putih. Ini cacing yang tidak kuat karena cacingnya berlebih, airnya kurang oksigen, jadi cacingnya malah mati. Otomatis berdampaklah pada larva lele. Mungkin nanti sore akan saya buang cacingnya, bukan cacingnya, airnya, kemudian kita ganti dan lainnya kita ambil sebagian udah berpindah ke tempat baru. Harus gimana lagi, akhirnya saya turun ke kolam untuk mengambil lele-lele yang masih hidup dan dipindah ke kolam baru yang sebelah sana. Ini dia, kita coba tangkap lele sebanyak mungkin. Nah bisa dilihat ini cacing-cacingnya yang sudah mati berwarna putih. Kalau kegerakan langsung naik ke permukaan. Nah di sini juga sama lele ke bawah cacingnya tuh. Yang putih-putih itu ini kalau misal teman-teman hadir di sini, ini sangat wanginya sangat khas. Bau anyir, bau bangkai cacing. Jadi ya harus gimana lagi, kita tetap berusaha, semoga ini bisa mulus. Kita pindahkan ke kolam baru. Ini dengan total air baru semua karena saya tidak punya air tandon. Ini semalam diisi. Nah bisa dilihat larva lele yang baru pindah, kemudian bangkai lele yang putih. Semoga aja di sini bisa bertahan. Dan ini cacingnya karena berlebihan, bisa kita lihat ada beberapa titik cacing. Ini kurang lebih satu kolam 1 liter lebih. Nah kalau kebiasaan saya sebisa mungkin cacing yang menggulung seperti ini dipecahkan, karena biasanya di tengahnya itu akan menjadi bangkai, akan mati cacingnya. Kalau dipecahkan ini otomatis mereka bergerak lagi, pencar lagi, dan tidak menggumpal. Kalau menggumpal gede-gede biasanya itu tadi di tengah ada yang tidak kuat, kekurangan oksigen. Jadi di sini juga harus diperhatikan bahwa pemberian cacing itu sebaiknya bertahap. Ya, kalau misal di umur 6 mungkin satu kolam bisa setengah cangkir, setengah gelas. Kemudian di umur berikutnya bisa tambah. Jadi sesuai dengan populasi lele, bisa kita lihat lelenya banyak ya. Terus ya karena saya ini biasanya 10 liter sama teman biasanya. Terus pemijahannya dari 3 indukan biasanya jadi 10 kolam. Dan pemberian 1 liter 1 kolam itu biasanya di hari ke 11. Kalau ini hari ke-8, lele masih kecil, udah diberi banyak cacing, ya otomatis cacingnya menumpuk, kekurangan oksigen cacingnya sendiri. Ya itulah lika-liku pemeliharaan pembenihan lele. Ya intinya dapat saya simpulkan sampai 11 hari ini bahwa memijahkan dengan air bekas inti kurang bagus. Alangkah lebih bagusnya dengan air baru. Baik, itu poin pertama yang saya dapat. Tapi ya itu kembali lagi kita mencoba dan terus mencoba supaya hasilnya maksimal dengan istilahnya alat bahan yang serba seadanya. Mungkin update-nya cukup segitu dulu karena kita akan update lagi nanti sekitar bagaimana perkembangannya, dan semoga aja ini bisa menghasilkan benih-benih yang bagus. Walaupun di awal pemijahannya hanya dengan air daur ulang, air bekas lele yang keluar, air bekas lele yang udah lama. Baik, semoga bisa memetik pelajaran yang bagusnya ambil, yang jeleknya buang. Bisa bermanfaat bagi teman-teman bahwa nih kalau memijahkan dengan air bekas seperti ini itu, tapi kalau menurut saya bisa saja sah-sah saja memijahkan dengan air bekas, kemudian memakai air bekas dengan syarat itu tadi seperti saya di awal, airnya udah ditandon, udah disimpan, udah dijernihkan, udah diendapkan, lalu bisa dipakai lagi. Dan kalau misal
pemeliharaan ke sini jadi banyak faktor, bukan hanya karena air, karena suhu, karena pakan cacingnya seperti apa. Ini cacingnya berlebihan. Kesalahan yang saya bisa simpulkan, pemberian cacing berlebihan, kemudian airnya rusak, ya otomatis lelenya juga kurang fit. Baik, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat.